Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin para masyayikh, para kiai, para alim ingkang estu kaula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, adalah Pak Kapolsek TNI Polri yang saya hormati, sahabat-sahabat Banser yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah ngesor wit pelem rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan saged sarengan rawuh wonten pengaosan dalam rangka halal bil halal. Madrasah Diniyah Takmiliyah Mafatil Huda dan Rodotul Atfal Muslimat NU. Ingkang mapan wonten ndasmu minggir ora ketok iki. Desa Mbajang, Kecamatan Melarak, Ponorogo. Alhamdulillahirabbil alamin, kula nembe dugi saking Changhua, Taipei, Taiwan. Mila baju kula kaya vampir to. Ya hanyalah padake rupamu. Napa Bu? Berarti matane jenengan mboten katarak nggih. Ingkang alhamdulillahirabbil alamin wonten dalu menika kula panjenengan sami dipun paringi enteng kali Gusti Allah. Saged sesarengan ngumpul teng acara ingkang sae, kumpul teng panggonan ingkang sae,
insya Allah ketemu kali tiang-tiang ingkang sae. Kula yakin rampung pengajian insya Allah menghasilkan sesuatu ingkang sae. Senajan to swara mik kula dek kurang sae. Kirang maksimal. Lah mosok aku wong lanang kon delok wong lanang ki lak ya ora. Ki wong gedene sakmono. Iki sone iki kepiye to iki? Kok saya rusak suwe-suwe. Iki bener nek. Oh ning kono ki ya ana wong to, masyaallah. Oh alah. Nggih ngapunten nggih teng mriku peteng nggih. Soale panitiane anggarane cekak. Cek. Iki jane sonmu ki gedhe, Kang. Mong operatore kurang profesional. Apa diwalik aku ngeson kowe ngaji ning kene, ayo. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jalan kebaikan dan jalan hidayah seseorang itu tidak ada yang pernah tahu. Saya secara pribadi tidak pernah mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena selama ini saya dakwah sudah dengan orang Islam. Walaupun komunitas dan tempat dakwah yang saya ambil itu berbeda dengan kiai yang lain, tapi mayoritas yang ketemu saya niku wong Islam. Kalau toh kemudian ada orang non Islam pengen mlebu Islam niku mboten mergo kula, tapi mergo hidayah. Kados wau dalu kula nembe landing saking Taipei dicegat kali kanca-kanca NU Cikarang. Begitu kula munggah panggung ngaji, ada seorang pemuda naik panggung yang dia mengatakan apa? Pak Kiai, izinkan saya malam hari ini masuk ke dalam agama Islam. Saya tanya, kamu kenal saya dari mana? Dari YouTube, dari Instagram. Kula dalu niki pengen jenengan tuntun kula maca 2 kalimat syahadat. Begitu banyak orang yang mencari Islam, suwe-suwe mikir modar, saudara-saudara. Wah, parah ini. Kita orang dibayar kita apa sumbangan cek lah remuk suwe-suwe iki kepiye ta iki kula ki awake kesel suarane entek matane ngantuk malah ketemu tukang son pekoki ayo lah dandani Kang moga-moga sok sonmu paling gede sak RT. Cek. Kita nggak pernah tahu jalan hidayah. Contohnya nopo, lawang Kanjeng Nabi niku ngusahake hidayah kagem pamane. Sak sedone pamane Kanjeng Nabi niku ya ora iso mlebu Islam. Soale nopo? Hidayah niku prerogatif Allah, mboten prerogatif Kanjeng Nabi. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi nangis, Allah dawuh innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Kenapa? Karena hidayah itu urusan Allah, diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Kalau sesuk niki tanggal 20 Juli ada satu keluarga dari Jerman DM saya di Instagram, Gus Miftah tolong saya dibantu untuk membaca 2 kalimat syahadat. Sekeluarga dari Jerman. Saya suruh datang besok tanggal 20 Juli pas pengajian rutin di pondok. Saya tidak pernah ajak-ajak. Tetapi nyuwun sewu, wong-wong niku wau seneng dengan apa yang saya lakukan. Sehingga tanpa paksaan mereka menyatakan masuk Islam. Apakah saya pernah ngajak Deddy Corbuzier masuk Islam? Tidak. Bahkan seminggu saderenge syahadat, Deddy Corbuzier ngomong kali kula, Gus, saya mantap masuk Islam, tolong saya dibimbing. Jawaban saya apa? Jangan, nggak usah kamu masuk Islam. Kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Apa padake gampang? Abot. Dia kemudian ngeyel, aku wis mantep. Saya bilang, sudah kamu cari kiai lain saja. Kan banyak pasti orang-orang yang pengen ngajak kamu membaca syahadat. Saya ditunjukkan WA-nya, saya ditunjukkan DM di Instagramnya. Begitu banyak ustadz-ustadz dari semua golongan
WA kepada beliaunya, yuk Islam melalui kami, yuk Islam melalui kami, yuk kamu saya tuntun syahadat dan lain sebagainya. Waktu itu dia bertanya sama saya begini, saya harus bagaimana Gus? Inilah kemudian yang saya jawab, yang hari ini viral di media massa. Apa saya sampaikan kepada beliau? Besok wajah, kalau memang kamu benar masuk Islam, wajah Islammu itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya ini keras, maka Islammu akan menjadi Islam yang keras. Kalau pintu masuknya ini Islam yang penuh dengan kemarahan, maka besok Islammu akan menjadi Islam yang suka marah-marah. Kalau pintu masuknya tukang sone pekok, cek, santai bro, santai, tarik napas, nguyuh dhisik, aja grogi. Wah, gendruwone teko. Kalau pintu masuknya degan, wayai. Pak Kapolsek besok pagi ngaji di Polres ya? Besok ada undangan di Polres. Rupamu mesake ngapa ya? Santai wae bro. Jan iki ngopo sone iki jan? Ngaji mung dilit celak gandeng nggon kok malah ngangung-ngangung. Lagu nyawangnya masih kelempoken. Panitia iki tak kandhani, bangsa-bangsa ngoten iki Gus Miftah niku mboten ngombe. Bangsa Fanta, Sprite, Coca-Cola, Fanta, soft drink, soft tech niku mboten. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bilang sama dia, saya ulangi. Besok wajah Islammu itu seperti apa? Tergantung dari mana pintu masuknya. Kalau pintu masuknya lebay, maka Islammu lebay. Tapi kalau pintu masuknya menyenangkan, maka Islammu menjadi menyenangkan. Islam yang ramah bukan Islam yang marah. Karena hari ini banyak justru wujud bangsa Indonesia ini kelihatan tidak bagus, itu justru karena ulamanya. Sebenarnya tepatnya bukan karena ulamanya, orang yang sok ngulama. Tetangga saya itu berencana besok tanggal 28 berangkat ke Jakarta. Katanya apa? Mau jihad menjelang putusan MK, Mahkamah Konstitusi hasil pilihan presiden. Kamu mau kemana? Saya ke Jakarta. Mau ngapain? Mau jihad. Membela apa? Pak Prabowo. Ya Allah. Jihad kok membela Prabowo? Gila ya pekok banget tapi. Kalau jihad membela agama Allah, mati, masuk surga. Kalau jihad membela Prabowo, mati, masuk Gerindra. Ini kan mohon maaf, pintu masuknya jadi nggak asik. Lah orang-orang seperti ini banyak yang mendekati Deddy Corbuzier. Ayo masuk Islam bersama kami. Waduh bro, aku rambayangke, apa Gus? Kue lak nganti mlebu Islam dengan orang-orang yang keras, aku rambayangke Deddy Corbuzier nganggo katok congklang. Ya Allah, lah ora pantes banget to kuwi. Wis botak, katoke congklang, jenggotan, mau ta? Bathuke ireng loro, kelompoke RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Cara wong melarat al kacong, aliran katok congklang. Saya kemudian mengatakan itu, kan ini aneh. Diajak ke Jakarta, jihad, membela orang. Kalau Bapak Ibu pengen jihad, mempertahankan kemuliaan keluarga, itu jihad. Kemarin TKI di Taiwan saya bilang, kamu kerja di sini niatnya menafkahi anak istri di rumah, itu jihad. Istrimu mau direbut orang, kamu pertahankan, kamu mati, itu jihad. Hartamu mau dirampok oleh orang, kamu pertahankan, itu jihad.
Tapi lah jomblo mempertahankan pacar, itu bukan jihad. Jomblo mempertahankan pacar. Mula kowe saiki aja kesuwen jomblomu ketemu cah wedok langsung mau kandani. Kerja tak rewangi, duit tak celengi, salat tak mempengi. Salat tak mempengi. Tahun iki kowe salat tak imami. Ngono. Wani. Rupa 2019 kok tetep mung alah. Mungkin nguyuh tok iki apa. Makanya kalau kemudian ada yang bertanya, kenapa kemudian dia tertarik dengan Islamnya Gus Miftah? Karena Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan, penuh dengan keramahan, bukan dengan kemarahan. Sampai dia curhat ditanya sama Ustadz Yusuf Mansur ketika ketemu di tempatnya Kiai Ma'ruf Amin. Mas Dedi Corbuzier, sebenarnya apa sih yang kemudian membuat Mas Dedi itu tertarik masuk Islam melalui Gus Miftah? Apa jawaban Dedi Corbuzier kepada Ustadz Yusuf Mansur? Bagaimana hati saya tidak terenyuh? Kenapa mister? Bulan puasa kemarin Gus Miftah datang ke rumah saya dalam keadaan puasa dan membawakan makanan. Sampai rumah saya dikasih makanan karena tahu saya tidak puasa. Bagaimana kemudian saya tidak tertarik dengan model seperti ini? Padahal di luar sana banyak orang yang marah gara-gara warung makan buka di siang hari. Sementara Gus Miftah justru membawakan saya makanan. Di tempat-tempat lain orang teriak takbir Allahu Akbar untuk menutup rumah makan. Sampai kemudian Dedi tanya sama saya begini, Gus, apa benar fungsi takbir itu untuk menutup rumah makan? Karena kayak di Tasikmalaya kemarin, takbir Allahu Akbar untuk nutup rumah makan. Seremeh itu kalimat takbir digunakan. Quran hanya digunakan untuk menutup kepala dengan menyatakan sumpah debus, sumpah mubahalah. Seremeh itu Quran digunakan. Padahal apa? Islam itu ajaran yang husnul khuluqi. Islam itu ajaran yang penuh dengan peradaban, yang menonjolkan akhlak, yang menonjolkan anggah ungguh, yang menonjolkan apa? Sopan santun. Maka saya datang ke rumah dia, saya bawa nasi bungkus, saya bawa makanan macam-macam. Bro, kamu nggak puasa toh? Yuk kamu makan. Dan ternyata Bapak Ibu, yang sekecil itu dilihat oleh orang yang super cerdas seperti dia. Dia mengatakan apa? This is so amazing for me. Lah otakmu ra nyandak, ngene iki ra nyandak. Ini bagi saya luar biasa. Toleransi yang kamu ajarkan kepada saya, menurut dia luar biasa. Sampai akhirnya kemudian ada permintaan, ya udah Islamnya Dedi Corbuzier disiarkan hitam putih saja. Itu banyak yang minta. Akhirnya dia bilang sama saya, itu riak enggak Gus, pamer apa enggak? Enggak. Kalau memang niatnya syiar enggak ada masalah. Kalau memang niatnya untuk dakwah tidak ada masalah. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena terbentur dengan regulasi KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang tidak boleh mensiarkan konten pindah agama di media televisi. Itu orang sudah nyinyir. Dedi Corbuzier pengen masuk Islam hanya mencari popularitas. Saya bilang, Dedi itu kurang populer apa? Dia itu mentalis pesulap terbaik di Amerika pada waktunya. Jadi yang kenal dengan Dedi itu tidak hanya orang Indonesia, orang Amerika itu kenal dengan Dedi Corbuzier. Makanya ketika dia menyatakan masuk Islam, kenapa menjadi geger? Karena tidak hanya berpengaruh di Indonesia, tapi juga berpengaruh di dunia. Saya ditelepon sama wartawan luar negeri, apa rahasianya sehingga Anda bisa mengislamkan Dedi Corbuzier? Ya saya bilang, karena saya mau berbagi rambut dengan dia. Karena hari ini Dedi pusing, ada tawaran bintang iklan sampo. Sementara nggak punya rambut. Saya ngeyel lagi wartawan, Gus, tolong sampaikan kepada kami, Dedi Corbuzier itu sunat apa belum? Caranya gimana? Tolong Gus Miftah lihat. Kebayang nggak sih? Gitu. Orang 200 meter badannya keker, tak buka katanya moro-moro mak tungul ini lah ya. Alah kayak tukang sone ku ya, mau cilik gitu itu.
Maka saya hanya berharap semua jamaah yang menyaksikan keislaman Deddy Corbuzier gak usah dibully, gak usah dicaci maki, gak usah dihujat, gak usah dihina. Sudah sholat, itu sholat saya latih cuma 3 menit. Begitu masuk halaman Kiai Ma'ruf, ajudan Kiai Ma'ruf telepon saya, Gus, mau nggak Deddy Corbuzier diajak sholat Pak Kiai Imam Ma'ruf, Pak Kiai Ma'ruf Amin, diimami oleh Pak Kiai Ma'ruf. Saya bilang sama beliaunya, gelem ra bro? Waduh, kan belum latihan. Akhirnya saya praktek sholat di hadapan Deddy Corbuzier cuma 2-3 menit. Gerakan-gerakan intinya tok. Saya bilang, gampang. Imamnya ngadeg, kue ngadeg. Imamnya rukuk, kue rukuk. Imamnya sujud, kue sujud. Untung nggak terjadi dengan seperti yang diceritakan oleh almarhum Gus Dur. Gus Dur juga pernah mengislamkan orang Cina. Cinane takon, kula pengen melu sholat carane pripun? Pokoknya sak pola-pola imam, kue melu, oke. Akhirnya leres Pak. Imamnya ngadeg, Cinane melu ngadeg. Imamnya rukuk, Cinane melu rukuk. Imamnya sujud, Cinane melu sujud. Delalah, pas sujud niku imamnya sikile loro ra iso ditekuk. Akhirnya mancal memburi ke ndase Cina niku. Diyer. Cinane mikir, oh alah ndene wong salat ki pancal-pancalan. Akhirnya Cinane mancal ndase mburine. Sing dipancal misuh diancuk. Akhirnya begitu rakaat kedua, sing dipancal sirahe kali Cina niki lak mbatin. Jarene wong Cina ki ra sunat. Dirogoh sarunge, Pak. Lah begitu dirogoh Cinane lak mikir, oh wong salat ki rogo-rogoan. Akhirnya ngerogoh sarunge imame. Iya. Aku ingin batin lak nganti ngono lak Pak Kiai Ma'ruf dirogoh sarunge lak cilaka ya aku. Akhirnya saya bilang, sudah kamu nanti sholatnya di samping saya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat video yang beredar itu ketika saya takbiratul ihram, si Deddy Corbuzier saya jawil. Karena dia belum tahu. Takbir. Akhirnya ngono. Daripada saya sudah takbir malah dia tanya, "Iki piye, Bro?" Lah piye lah cilaka aku malah. Karena waktu saya sudah mau takbir, dia masih begini, bingung. Apa yang harus dia lakukan? Saya berdiri, mata kamu menunduk. Apalagi nyuwun saya pas sholat itu di depan ratusan wartawan dengan kameranya, mensorotkan kameranya ke kita. Nyorot kata niki. Aku ngomong, matamu ojo ndelok ning ngarep. Kowe engko dikritik meneh. Terus piye? Matamu nunduk. Oke. Ya. Begitu kula ajeng takbir, Allah tak delok malah bingung kae. Allah. Yang menjadi soal apa? Begitu mau sholat, dia ternyata sudah tahu apa itu wudhu. Bro, wudhunya kepiye? Gampang. Saya ajak dia masuk ke kamar mandi, saya wudhu duluan, saya suruh dia lihat. Kamu lihat saya? Oke. Begitu selesai paham? Enggak. Karena memang keadaan Kiai Ma'ruf waktunya enggak banyak. Dan saya berjanji sama Deddy Corbuzier, saya temukan minimal 3 ulama NU. 1, rencana saya temukan dengan Pak Kiai Said. 2, Pak Kiai Ma'ruf. Satunya lagi Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dan memang atas izin Allah, luar biasa. Begitu saya landing di Soekarno-Hatta, saya tuh mau keluar, ternyata Pak Said Agil Sirot mau berangkat ke Semarang. Dan akhirnya ketemu di situ. Jadi sehari itu langsung ketemu ulama 2, ulama besar. Kiai Ma'ruf sama Kiai Said. Besok tanggal 19 Juli, dia mau saya ajak ke rumahnya Habib Lutfi, Kanjus Solawat. Saya pengen mengajarkan kepada Deddy Corbuzier Mahalul Qiyam. Iya, giyagah tapi. Begitu Deddy Corbuzier, Mahalul Qiyam bro, biar ngadeg. Ya Nabi salam, opera gagah. Itulah Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Kalau saya harus marah-marah dengan dia, selamanya dia nggak akan masuk Islam. Betul Bu? Sampai akhirnya dia bertanya kepada saya, tolong jawab Gus, saya pengen tahu konsep imannya orang Islam itu seperti apa. Saya mohon maaf Bu, kalau saya itu suruh ngandani orang beragama lain, saya nggak mau kecuali dia minta. Kecuali dia minta. Kayak orang Jerman yang besok mau datang itu benci banget dengan Islam. Sampai akhirnya saya mengatakan kepada dia, saya tidak mau berbicara konsep ketuhanan. Karena kalau kita berbicara konsep ketuhanan,
Kecuali memang dalam forum diskusi dan forum debat, maafi muskilah, nggak ada masalah. Tetapi kalau di dalam pengajian saya nggak akan mungkin mengatakan itu. Karena apapun itu Islam mengakui kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sementara konsep minhum beda dengan kita. Makanya saya bilang sama Deddy Corbuzier, agama itu untuk diamalkan, untuk diyakini, bukan untuk diperdebatkan. Kalau debat soal agama nggak akan selesai, apalagi dalam konteks Pancasila. Ya sudah, orang Indonesia hari ini harus paham, Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang, dan kesemua agama itu berhak menjalankan agamanya dengan baik dan nyaman tanpa boleh mendapatkan tekanan dari siapapun dan dari manapun. Saya bilang seperti itu, kenapa? Karena ini adalah Pancasila. Maka ketika Deddy Corbuzier tanya sama saya, apakah Gus Miftah sepakat dengan paham khilafah? Apakah sepakat dengan syariat Islam? Saya jawab, saya tidak sepakat dengan paham khilafah. Saya tidak setuju dengan syariat Islam yang diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena walaupun Indonesia bukan negara khilafah, bukan negara syariat Islam, tapi Indonesia sudah sangat Islami. Kenapa mboten, Bu? Orang di mana-mana adzan, nggak ada yang melarang. Pengajian yang jalan ra nganggo tenda, ora ono sing larang. Sone bosok, yo ora apa-apa. Siapa yang bilang tidak Islami? Islami. Ulama dihormati, buktinya apa? Ulama dijadikan wakil presiden. Bagaimana kemudian negara tidak menghormati ulama? Saya diprotes sama orang-orang itu. Siapa bilang ulama dihormati? Buktinya kemarin demo 411, ulama ditembaki. Aku yang jawab, ya gobloknya dewe ulama kok demo. Tugasnya ulama kuwi ngaji ora demo. Nggih napa mboten? Ulama kok provokator. Gitu, kan aneh. Begitu dakwah nopo? Para kaum monaslimin rahimakumullah. Mboten muslimin, monaslimin. Karena mereka mengajarkan wukufnya di Monas, tawafnya di Gelora Bung Karno, lempar jumrohnya di Bawaslu, tahallulnya di Mabes Polri. Subhanallah. Jos. Tapi Pak Kapolsek, saya hormat dengan polisi Indonesia. Polisi Indonesia itu luar biasa. Dilempari batu, subhanallah. Yang masuk ambulan batunya. Sekti. Kita polisi ini podo karo Banjar, bareng nguntal gotri gitu. Maka Islam yang seperti ini yang harus kita kembangkan. Islam yang tidak pernah memaksa. Islam tanpa paksaan. Sehingga apa? Akhlak kita akan dilihat oleh orang lain. Akhirnya jadi menyenangkan. This is so beautiful. Islammu itu menyenangkan, bro. Aku senang lihatnya. Kenapa? Saya tidak pernah takut ketika ketemu dengan orang-orang seperti ini. Maka ketika dia tanya sama saya, terakhir sebelum saya masuk Islam, coba terangkan kepada saya konsep keimanan itu seperti apa. Untungnya yang ditanya wong NU jadi ngerti. Saya jawab cukup dengan kitab Jawahirul Kalamiyah. Kalau orang-orang non NU pasti tidak akan kenal dengan kitab Jawahirul Kalamiyah. Kenalnya mau nyuwun sewu paling ya Sahibul Fadilah wal Karomah Mbah Gogluliyah. Googleliyah. Saya sampaikan kepada dia, mahwal iman ijmalan, iman secara global itu apa? Huwa anak takida annallah subhanahu wa ta'ala mausufun bijami sifatil kamali wa munazzahun bijami sifatin nuksoni. Iman secara global itu apa? Meyakini bahwa Allah itu disifati dengan semua sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Artinya apa? Allah itu sempurna, Islam itu sempurna, Allah itu tidak punya kekurangan, Islam juga tidak punya kekurangan. Lah wong pinter kuwi takon, kalau memang Allah itu sempurna, kalau memang Islam itu tidak ada kekurangan, kenapa hari ini ada ormas yang sok-sok membela Islam? Ayo, lak sing ditakoni kowe lak memedasmu to kowe. Saya bilang saya tidak setuju dengan ormas yang mengatakan membela Islam. Kenapa? Karena kalau dia merasa membela Islam, berarti sang pembela lebih hebat daripada yang dibela. Nyuwun sewu, lah kowe iki sapa kok mbela Islam?
Cangkemmu Nur. Kan ora mungkin. Lagu bela tukang son ki lumrah, soalnya sone bosok aku apik. Kuwi tak bela. Ini harus mendapatkan pembelaan, ngono ya udat-udut ta cangkeme. Maka disinilah saya pengen Bapak Ibu di Bajang Melara ini mengajarkan Islam kepada anaknya, karena ini di Rodotul Atfal, di Muslimat NO. Ajarkanlah Islam yang menyenangkan kepada anak-anakmu. Ajarkan Islam yang penuh keramahan, karena memang Islam itu rahmatan lil alamin. Yang hari ini kiai-kiai NO, orang-orang NO dibenturkan antara rahmatan lil alamin dengan Islam Nusantara. Yang mereka gagal paham mengatakan apa? Islam Nusantara itu bertentangan dengan Islam rahmatan lil alamin. Yang ada itu rahmatan lil alamin, tidak ada Islam Nusantara. Gagal paham. Halal bil halal ini rono bro ning Arab Saudi. Dibuat di Indonesia. Bahasa Arab yang hanya dipakai di Indonesia. Dan itu merupakan produk Islam Nusantara. Halal bil bid'ah, dolalah, sesat. Wong ora ana dasare. Lah maca Quran yang dua kuburan, aku ngerti dasare. Aku kiai kok. Padake. Emangnya gendruwo. HP dikareti. Persoalannya itu bukan di Islam Nusantaranya, Mas. Tetapi apa? NO-nya. Maka kemarin saya diundang di Mabes Polri, saya bilang, kalau cuma aksi bela calon presiden, itu akan segera selesai secepatnya. Setelah keputusan MK, pasti selesai. Sudah insya Allah bisa menerima semuanya, amin. Tetapi kalau persoalannya mereka pengen mengagungkan konsep khilafah, setelah pilpres selesai, tetap tidak akan selesai. Karena berkaitan dengan isme, dengan faham. HTI secara organisasi sudah dibubarkan oleh negara. Tetapi nyuwun sewu, embrionya, orang-orangnya, ajarannya, sampai hari ini masih tersebar luaskan di Indonesia. Maka saya bilang, tugas ini berat bagi orang NU. Kalau cuma soal capres 28 Juni saya yakin berakhir. Tetapi nyuwun sewu, kalau berkaitan dengan konsep khilafah, mereka pengen mengatakan demokrasi Indonesia yang merupakan demokrasi Pancasila gagal. Buktinya apa? Pemilu penuh dengan kecurangan. Maka akan ada mosi tidak percaya dengan Pancasila, tidak percaya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka sehingga akan mengatakan Pancasila sudah tidak layak untuk Indonesia, harus diganti dengan sistem khilafah. Saya berpikir tidak hanya 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan Indonesia nyaman, wong wakili NU Pak Jokowi yo NU. Tapi yang perlu kita pikir Indonesia ke depan, kalau sampai kemudian sistem khilafah berdiri di Indonesia, nyuwun sewu, apa sampean ra mikir wong-wong kaya Tengku Zulkarnain ning Istana Negara. Wong-wong kaya Gus Nur mlebu ning Istana Negara. Ini kan bahaya. Makanya nyuwun sewu, saya tidak rela ketika Indonesia, mohon maaf, yang hari ini nyaman dengan Pancasila, mereka mau merubah dengan sistem HTI, dengan sistem khilafah. Kalau tak takon, hal-hal seperti ini jenengan ikhlas napa kudu dilawan? Dilawan. Banser, wani apa ora kowe le? Aja kaya tukang son ning ngahingi. Iki panitiane pekok, aku ning kene wedange ning kene ngombene kepiye? Kadawan bro dok kirene. Kowe rene yo malah hinga-hingi. Gorene. Wedangi wae, wong wis ana mejane kok. Ya Allah jerawate gede.
iki kambil ora degan. Kambil degan kaya ngene. Iki lah ya mulai siletku kreminen nih. Maka saya dikasih tugas. Kebetulan saya di NU sebagai wakil ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Pusat. Maka saya punya kepentingan untuk mendakwakan ini. Yang menjadi soal itu bukan rahmatan lil alamin bertentangan dengan Islam Nusantara, enggak le. Tetapi apa? Karena kebetulan Islam Nusantara itu diproduksi oleh Nahdlatul Ulama. Sementara mereka itu menganggap yang menghalangi khilafah bisa berdiri di Indonesia itu yang paling besar adalah Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena NU hari ini yang paling mati-matian mempertahankan Indonesia dengan ideologi Pancasilanya. Siapa? Tetap Nahdlatul Ulama. Maka bagaimana kemudian cara mereka menghancurkan NU? Pertama kali mereka tidak akan menghancurkan Indonesia. Karena mereka tahu pengen menghancurkan Indonesia caranya adalah dengan menghancurkan NU. Bagaimana cara menghancurkan NU? Gampang. Kiai sama kiai diadu. Fitnah sini, fitnah sana. Politiknya belah bambu. Yang satu diinjek, yang satu diangkat. Sudah mulai terjadi di mana-mana. Kiai didu. Habib didu karo Habib. Gus didu karo Gus. Maka nyuwun sewu, Anda boleh senang dengan kiai, tapi jangan pernah membanding-bandingkan kiai. Anda boleh senang dengan habaib, tapi tidak boleh membanding-bandingkan habaib. Aku seneng karo Habib, pikir seneng karo Habib kai. Niki nyuwun sewu. Kalau habaib sama habaib sudah bertengkar, kiai dengan kiai sudah bermusuhan, maka lambat laun NU akan mengalami kehancuran. Kenapa? Karena yang memperkuat Nahdlatul Ulama niku kiai kalih Habib. Bahan serasopan lewat ngarepe kiai unggal undul. Oh, kebelet nguyuh, ora apa-apa. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka lah berbicara niki dan saya waras. Mbok kula lara kaya ngapa kula belani pati. Karena apa? Karena ini berkait dengan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Sing gagal. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan sampai kemudian Islam yang nampak di Indonesia itu Islam yang menakutkan. Sementara ajaran Nahdlatul Ulama dengan Islam Nusantara itu menyenangkan. Loh, Islam Nusantara niku napa to, Gus? Yo gampang mawon kok. Halal bil halal sawalan niki lak merupakan pengejawantahan aplikasi dari firman Allah wal afina anin nas. Maafkanlah sesama, memberikan maaf kepada manusia, sesama manusia. Bentuknya apa? Halal bil halal. Bentuknya apa? Sawalan karena terjadi di bulan Sawal. Lah orang hari ini nyuwun sewu mengdelok wadah, orang delok isi. Wadahnya memang tidak pernah ada di zaman Kanjeng Nabi, tapi isine niku dawuhe Kanjeng Nabi. Wadahnya sawalan, isine silaturahmi. Silah niku artine nyambung, rohmi niku artine kasih sayang. Kanjeng Nabi dawuh, layat khulul jannata qatiun, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Sing gelem silaturahmi, siji didawake umure, loro digampangke rezekine, mulih dilunaske utange. Utangmu akeh. Ora usah ngaku wis ketok. Wong soalnya rupamu kaya kotak infak. Aja mak delok wadahe. Iki lah tak delok wadahe aku ora kolu wong kambil kok. Kan aku njaluke degan. Orang kan hari ini mau ndelok wadah tok, kayak kemarin Masjid Baitus Shofar di Bandung. Gara-gara ada segitiga. Orang-orang yang keras mengatakan ini masjidnya Dajjal. Haram sholat di dalamnya. Segitiga Illuminati. Wah, maka saya sekarang kemana-mana jarang pakai sempak. Karena kan sempak segitiga. Saya khawatir dirazia. Razia Illuminati. Langsung bayangke, masa Gus Miftah sempakan kan? Gandul matamu reng.
Niki lho. Dan kebodohan ini terjadi kenapa? Karena kurangnya ilmu, karena tidak pernah ngaji, sementara semangat Islamnya begitu tinggi. Bahasa saya yang familiar apa? NKTA, nafsune kuda, tenagane ayam. Contohnya siapa? Iki orang awak iblas. Monggo liwat meleh Pak, monggo. Lah wong cara kitab taklim niku, wong ngaji niku. Wa alla yamudarrij, janganlah kamu mencelonjorkan kaki di depan kiai. Kowe ora oleh. Iki malah wirawiri. Dancuk aku. Wong nyelonjorke tungkae ora oleh malah wirawiri. Jangan-jangan Illuminati. Saya ditanya, boleh Gus sholat masjidnya Baitus Shofar yang ada segitiganya, sah apa enggak? Sah. Lah soalnya apa? Al-ardu kulluha masjidun, dawe Kanjeng Nabi. Semua bumi, semua tanah itu masjid. Artinya masjid itu apa? Tempat sujud. Illal makbaroh wal hamam, kecuali kuburan dan toilet. Artinya apa? Dimanapun sholat itu sah. Kenapa kemudian gara-gara sholat di masjid ada segitiganya dianggap haram? Ya gue mau loh. Adulane kurang adoh gue mau loh. Turune kurang bengi. Kancane kurang oke. Kok ini kurang kendal. Degane ketuan. Ora percaya ngono. Oh. Iki diparute kena kok. Ora percaya, parute nganggo cangkeme tukang son. Mesti kena iki. Semangatnya tinggi tapi nggak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Akhirnya Islamnya menakutkan, Pak. Makanya begitu Deddy Corbuzier masuk Islam dengan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, diprotes macam-macam. Coba maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Walah macam-macam nih. Itu sholatnya salah. Salah kok tangannya seperti itu. Oh nggak tahu ngaji kok. Sedekap di dalam sholat itu hukumnya apa toh? Sunnah apa wajib? Sunnah. Mergo sunnah sedekapnya masing-masing. Lah cara tuntunannya Kanjeng Nabi sunah niku di bawah dada, di atas pusat, ngisor dada, dhuwur wudel, tangan tengen gegem tangan kiwa, center pelek. Kemarin Deddy Corbuzier gimana? Ya ora apa-apa wong sunah kok. Wong nyatane bentuke wong sedekap macam-macam kok. Salat subuh kademen. Allah. Ono apa ora? Enten. Ono, dolanmu kurang adoh kok. Ku mesti mbokne tukang son iki. Kademen. Bulan poso awan-awan Ramadan, wetenge lara. Allah. Ono apa ora? Ono. Alhamdulillah. Sing dhuwur banget ya ana. Allah. SPP anake rung dibayar, mesake. Sing ngisor banget ya ana. Allah. Sinten niku? Flu burung. Oh kadang-kadang ki enten, Pak. Salat di tangannya diputer-puter ramung-ramung. Allah. Iki ngopo? Ana apa ora le? Ana. Semacam-macam. Aku ngomong pengamat padake. Wong sing takbir kaya nyegat bis kotahe ana. Allah.
Iya. Kita capek SHT gitu. Itu kan sunnah. Ngono dikritik macem-macem nih kok. Kula ngajari Fatihah teng bandara niku ajeng mangkat teng ngene Pak Kiai Ma'ruf ajeng numpak pesawat. Dedi bilang, "Gus, surat Fatihah itu apa toh kok familiar banget?" Ya wis tak ajari. Lah kula niku ngajari Dedi Corbuzier Fatihah sing fasih. Kuwi lak malah tambah botak ndase. Wong urung maca wis botak apa meneh tak ajari sing fasih. Maka saya ajarkan yang sederhana saja, yang penting dek apa dan iso. Diprotes, Miftah ini maca Quran ra fasih, ngajari Deddy Corbuzier ora bener. Ya mosok aku ngajari Fatihah Deddy Corbuzier kaya imam sing difasih-fasih kae. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah malah ndase ucul to kuwi. Loh, lan jenengan akhirnya takon kali kula, kenapa kok kemudian dakwanya Gus Miftah itu bisa diterima di mana-mana? Karena yang saya gunakan satu metode dari Kanjeng Nabi, khatibun nas biqadri ukulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Kula ngaji kalian jenengan bahasane ya beda lah kula ngaji karo lonte. Kan jera mungkin padha dan. Napa? Ngomongin lonte fasih. Lah ya cetak aku ngerti ilmu tajwid kok. Saya ketika berbicara dengan Deddy Corbuzier, bahasa saya juga beda dengan ketika saya berbicara dengan jenengan. Dengan anak kafe beda lagi. Dengan mbak-mbak begenggek, ya beda meneh. Tapi nyuwun sewu, bahasa yang saya sampaikan tidak pernah saya menghakimi. Karena dakwah itu mengajak bukan mengejek. Merangkul bukan memukul. Persoalannya niku, maka mbak-mbak niku ya nyuwun sewu lah kula ngaji kalian mbak-mbak teng Sarkem ya ora ngomong para lonte yang terhormat no ya ora. Enggak mungkin. Tetap bahasa kula halus. Loh, malah begenggek rahimakumullah. Kayak piye cangkem-cangkem itu lucu banget itu. Mosok para begenggek rahimakumullah itu anyar ya anyar. Kayak wingi kula teng Tegal, Pak. Kan kula bahasa ngapak ya kadang sing mboten paham dididik iso tapi kan mboten paham kabeh. Lah ning kene aran lonte apa? Dodolan telembuk. Oh, telembuk tok. Oh, ketoke mantan iki ketoke iki. Jadi nyuwun sewu. Ini bagi adik-adik yang punya keinginan pengen menjadi pendakwah kayak Gus Miftah. Coba dilihat. Di mana kemudian bahasa-bahasa itu kok bisa diterima oleh jamaah. Maka ingat, semua nabi itu diutus dengan lisan kaumnya. Supaya gampang menyesuaikan secara psikologis. Saya ngaji dengan mbak-mbak di karaoke. Saya nggak pernah berbicara sing bahasanya angel-angel. Maka ketika mereka bertanya apakah benar menurut Rasulullah hadisnya yang mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Saya bilang benar. Mereka bertanya, bagaimana dengan kami yang di sini setiap hari mabuk? Ayo, lak cara wong atos sangkemi. Salat mun ditampa. Malah dibalangi botol ndase. Lak kula mboten. Bagaimana kami mensikapi hadis ini? Salatnya orang mabuk tidak diterima 40 hari. Kula jawab, ya mohon maaf bro, itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Lah nunggu ora mabuk salate kapan?
Kaya mbak-mbak sarkem, Gus, kula dalu niku nglonte, napa lak subuh kula angsal salat subuh. Oleh. Ora apa-apa, luwe apik bengi nglonte isuk subuhan. Daripada nglonte belas ora subuhan. Jadi urip mungkin nyenengke nglonte subuhan, nglonte subuhan, nglonte subuhan. Loh. Saya dikritik, Pak. Berarti Gus Miftah melegalkan perlu? Bukan melegalkan. Karena cara bahasane nusul fikih niku napa? Akhafu daruren. Sing luwih ringan darurate, ya kowe kerjamu kaya ngono, aja mok tinggalke salate. Maksiat salat, maksiat salat, maksiat salat. Kalau kamu tidak mau berhenti meninggalkan maksiat, jangan berhenti meninggalkan salat. Maksiat salat, maksiat salat, maksiat salat, STMJ, salatnya terus, maksiatnya jalan. Tugasmu kuwi nduk, napa Gus? Tugasmu kuwi siji. Piye carane malaikatmu mendase? Loh, kan ngoten dan. Wong nyatane mereka saya tanya, selama ini kalian pengajian sama Abah, apa yang kalian rasakan? Kadang-kadang saya malu, Bah. Kenapa, Nduk? Pagi hari ketika saya terima tamu, lagi kumpul sama tamu, belum selesai mendengar adzan subuh, hayyalah sholah, terus saya galau, Bah. Galau, terus pripun? Saya minta pending sama tamu, subhanallah. Leren dhisik ya Mas, ngenteni rampung adzan. Malah begenggek rahimakumullah lele. Makanya yang saya lakukan ini berat. Pak Kiai mriki rasa melu-melu, Pak. Aku khawatir awakmu ora balik meneh. Inilah makna rahmatan lil alamin. Yang oleh orang NU rahmatan lil alamin itu diterjemahkan ke dalam Islam Nusantara. Tawene contoh meneh umpamane. Bentuk Islam Nusantara niku. Perintah Al-Qur'an, udzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullah. Ingatlah Allah. Bagaimana orang-orang NU mengejawantakan kalimat dzikir ini, dibuatlah mujahadahan, dibuatlah istighosahan, dibuatlah tahlilan, dibuatkanlah dzikiran. Itu hanya ada di Indonesia. Perintah Kanjeng Nabi silaturahmi, bentuke wong NU napa? Sungkeman. Itu hanya ada di Indonesia, Bro. Ayo, ibu-ibu mriki, setahun jenengan sungkem kali bojone ping pinten? Setahun sekali. Napa malah blas? Alah, sing mok lakon iki sungkeman apa salaman? Salaman. Bojomu nembe lungguh awakmu teko, Pak. Kosong-kosong ya, Pak. Kaya ngono kok sungkeman. Beda sungkeman kali salaman iku beda, Bu. Sungkeman iku sing lanang dilungguhke. Sing wedok laku dodok. Bojo kula sungkeman kali kula setengah jam, nangis mbeguguk. Aku seneng mesti bojoku nangis mergo kelingan dosa. Kowe kelingan dosa? Lah mboten. Lah ngapa kok nangis? Sikil kula kepedak matamu. Ini perintahnya perintah Rasulullah, perintah Al-Qur'an, tapi aplikasinya menggunakan standarnya orang NU. Sing ngelak teng mriki niki. Ora kok saiki apa-apa ora oleh ngoten niku wau. Apa le sing sering tak omongke kae? Tahlil, oleh. Tahlilan, ora oleh. Sholawat, oleh. Sholawatan, ora oleh. Yasin, oleh. Yasinan, ora oleh. Lah, yo bahaya kok sarung, oleh. Sarungan, ora oleh. Sempak, oleh. Sempakan, ora oleh. Kotang, oleh. Kotangan, ora oleh. Ya gondal gandul. Tak takon, apa bedane kotang karo kotangan? Kotang kuwi rong dinggo. Lah wis dinggo jenenge kotangan. Sarung kuwi rong dinggo. Lah wis dinggo jenenge sarungan. Yasin ki rong diwaca. Lah wis diwaca jenenge yasinan. Sholawat kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge sholawatan. Kelon ki rong lakoni, lha wis nglakoni jenenge kelona.
Loh, malah wayahe. Wayahe, tak jawab cangkemmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sluku bathoke sirama menyang Solo le-ole sluku bathoke sirama menyang Solo le oleh payung muda sing banter majentit bang wong mati ora obah yen obah meteni bocah yen urip kole duit. Begini-gini nyari ibadah apa golek duit? Yen obah medeni bocah, yen urip ayo. Begenggek rungono kupingmu. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Padha niku perintahe innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Cara Islam Nusantara wujude napa? Sholawatan, bentuke napa? Terbangan, bentuke napa? Hadrowan, cara Ponorogo jenenge napa? Kompangan. Apa le? Bapakmu penerbang ya? Ora pesawat, kompang kuwi. Bentuke niku. Maka disinilah pentingnya jenengan ngelebokke anak-anake teng pendidikan yang berkarakteristik Nahdlatul Ulama. Pendidikan yang berkarakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aja nganti wong tuane NU sesuk mati ora didongake karo anak putune. Soalnya napa? Salah pendidikane. Kenapa saya meyakini pendidikan orang NU itu baik? Karena sanad keilmuan kiai-kiai NU niku mesti bersambung bahkan sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Adalah kula takoni Gus Miftah, ilmune dunia malam itu dari mana toh? Ana sejarahe. Kula berguru kepada Gus Mi, Kiai Hamim Jazuli. Kiai Hamim Jazuli duwe guru jenenge Mbah Dalhar, Magelang. Mbah Dalhar niki duwe guru jenenge sapa? Nabi Khidir alaihi salam. Jadi zaman Gusmi ini ku ngaji ngene Mbah Dalhar, tabarukane niku ngresiki sandale Mbah Dalhar. Satu malam sandale niku dobel loro. Kali Gusmi diresiki kabeh. Lajeng nyuwun sewu Gusmi, mbaten iki sandale sapa kok padha karo sandale guruku. Dinteni nganti jam 2 bengi ora metu, meh subuh tamune metu Gusmi pun sare. Begitu doyak mungke tok boyoke. Tanglet kali Mbah Dalhar, Mbah, wau dalu tamune jenengan sinten kok sandale padha karo panjenengan. Oh, mambengike tamuku Nabi Khidir alaihi salam. Dadilah durut sangka dhuwur. Mbah Dalhar nyuwun sewu, Nabi Khidir
duwe murid jenenge Mbah Dalhar. Mbah Dalhar duwe murid jenenge Gusmi. Gusmi duwe murid jenenge Miftah. Loh berarti ilmuku nyambung sampai Nabi Khidir, bro. Padake. Mila aku ketemu begengge aku ora ngaceng. Ana ilmune. Ngerti ilmune kok, Bu. Apa Gus Miftah ora pengen? Ya pengen. Piye le? Ya ngempet. Kiai kok ngacengan. Ora mungkin. Wong kula niku lak ngaji Pak Kapolsek. Wah, mbak-mbak ini kok sakmene iki lho. Ora sakmene iki. Wah. Kula lungguh ning kursi mbak ini ngisor ngoten iki. Malah karo dibuka-buka kok. Gus. Biasa Pak kula. Kula ndelok ya titik. Loh. Apa aku ki malaikat? Karena kan memang indahnya manusia itu di situ, Bu. Malaikat kuwi duwe iman, setan kuwi duwe nafsu. Lah menungso kuwi duwe iman, duwe nafsu. Mila kala-kala menungso kaya malaikat, kala-kala kaya setan. Nah, malaikat itu sifatnya apa? Bener terus. Setan itu sifatnya apa? Salah terus. Mila bapak nyuwun sewu. Kok ibu-ibu pengen bojone bener terus gampang rabi karo malaikat. Apa meneh Israil ora tau salah. Tapi lah bapak-bapak nyuwun sewu kok bojone salah terus, aku curiga jangan-jangan bojomu setan. Loh, menungso kuwi kala-kala kaya malaikat kaya setan. Mila nyuwun sewu, wancine pengajian ya pengajian, delok sing ayu, wow. Oleh ora apa-apa, tapi awake dhewe kudu paham kapan ngerem, kapan ngegas. Iman kuwi rem, nafsu kuwi gas. Awakmu le pengen selamat lak ngajine dunia malam kaya aku kudu paham kapan ngerem, kapan ngegas. Ketemu bojo tak gas, ketemu londe ngerem. Kan ngaten dan orang kok diwalik ketemu bojone ngerem, ketemu begengge, oke, cangkemmu mau. Kula tahan-tahan mawon, Pak. Wong kula niku mulih ngaji liwat kamare mbak-mbake nganggo anduk sakmene. Begitu kula liwat dandan karo rogo-rogo ngene iki ta. Aku ngomong, "Monggo Gus mampir." Ya Allah. Mampir ora. Waduh aku no. Ora mampir. Arep mampir ku diperkosa. Ora mampir kok ketoke semledot. Yolah sekedar niku ya nyuwun sewu lah. Nggak mungkin saya mengatakan sama sekali tidak tertarik. Ora. Pak Kapolsek tahu londe yang saya open itu berapa? Hampir 700, Pak. Sing rego 200 munggah kuwi ana cah 250. Sing 100 munggah kelasnya bureng kuwi ta ngene. Kuwi yo cah 300 e ana. Maka disinilah kita harus bangga dengan pendidikan NU. Dengan pendidikan berkarakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena karakteristiknya menyenangkan. Kalau Anda lihat coba, kiai-kiai NU niku rata-rata menyenangkan, Pak. Ora sepaneng, ngajine iki nyenengke. Soalnya napa sing didelok ki ya wong-wong sing nyenengke. Apa rumasane Kanjeng Nabi niku mboten guyon, mbok guyon sak modare. Sahabate Kanjeng Nabi niku jenenge Nuaiman. Kanjeng Nabi mon dihapusi kok karo Nuaiman. Lah piye ora? Kanjeng Nabi niku esuk-esuk Nuaiman teko nggo bakul panganan. Kanjeng Nabi monggo dahar. Ayo, Kanjeng Nabi dahar kathah niku. Begitu rampung mangan, Nuaiman lunga. Kanjeng Nabi takon, "Nuaiman, kowe iki nggawa bakul panganan, kok rampung mangan malah lunga iki kepiye?" Apa jawaban Nuaiman? "Mosok apa ya pantes kawula kok mbayari Kanjeng Nabi." Dan ini biasa, Pak. Makanya kalau jenengan takon kenapa kiai-kiai NU dakwahnya seperti itu, ono dasare. Oh lucu meneh, zaman Kanjeng Nabi mun sedo khalifah Sayyidina Utsman. Nuaiman iki tasih urip. Ana wong buta mlebu masjid, pengen nguyuh golek kamar mandi, ketemu Nuaiman. Aku pengen nguyuh kamar mandine ngendi ya? Kono kae lho, didudoke karo Nuaiman.
Mboten teng kamar mandi tapi teng imaman salat. Akhirnya wong wutone niki nguyuh ning imaman salat, dibengoki karo jamaah. Kowe ngapa? Nguyuh. Lah kok ning imaman jarene kamar mandi kan aku wuto. Sing nuntun aku mau sapa? Nuaiman. Oh, kurang ajar. Lah ketemu Nuaiman tak gebuk ndase. Ngalor ngidul goleki Nuaiman, delalah ketemu karo Nuaiman. Tapi mergo matane wuto ora iso ngerti lah niki Nuaiman. Nuaiman takon, "Kowe goleki sapa?" "Nuaiman." "Yo tak terke." Sing ngeterke yo Nuaiman niki wau. Delalah Sayyidina Utsman niku nembe salat sujud. Nuaiman ngomong, "Kowe pengen ngerti sing jenenge Nuaiman. Lah iki lho wonge ning ngarepmu tidak sirahe." Sampai guyone wong biyen ki kados ngoten niku, Pak. Mila saniki ndelok kiai-kiai kaya Gus Dur, kaya Gus Mus, niku nyok guyon. Niku ana dasare. Ora didik-didik takbir. Waduh, rasanya kok medeni men aku. Mila kuwi mau lelak nombong takbir, jawaban sami Allahu liman hamidah. Oh, Rabbana walakal hamd. Maka malam hari ini kula ngajak berdasar dari cerita Deddy Corbuzier masuk Islam niki wau. Ternyata dakwah yang bisa diterima itu adalah dakwah yang menyenangkan. Dakwah yang ramah, bukan yang marah-marah. Dakwah yang menyejukkan, bukan yang menakutkan. Mila wong NU kudu paham kalimat sersan, serius tapi santai. Ngono. Lah kula ngaji ning mbak-mbak PSK niku nyuwun sewu, lah kula wis nangis, mbak-mbak PSK ora ana sing wani guyu. Kabeh yo nangis. Soalnya napa? Ana carane. Tapi nangis iki golek pangapurane pangeran, ora mergo ora diamplopi. Aku ning kene ora diamplopi ora apa-apa kok. Aku pengajian ora tau mikir amplop kok. Ora tau mikir isine. Ngapa aku mikir amplop? Soalnya napa? Sing mikir amplop niku panitia. Wayahe ireng wayahe. Lah monggo sareng-sareng ndongake kula nyuwun Fatihah kagem Deddy Corbuzier sepindah, muga-muga Islame istiqomah. Insyaallah kula sesuk bar keng Ponorogo tanggal Kemis niku kudune langsung bablas teng Blitar. Kula ngomong napa? Iya maksudku dina Kemis kok. Aku ngomong apa? Ya men ta cangkem-cangkemmu dhewe ngopo ya kowe? Ora urune cerewet nggih, begengge. Kudune dina Kemis niku kula langsung bablas teng Blitar. Tapi karena hari Jumat seminggu pas Deddy Corbuzier itu masuk Islam, maka saya besok hari Jumat bar keng Ponorogo langsung terbang Jakarta ajeng kula ajari Jumatan. Piye carane Jumatan sing bener? Ajeng sekalian tak buka katoke sunat apa durung. Delalah urung sunat, oh ta digawa ning mantri. Wah, ayo alot kuwi. Ulet kok ini. Cangkemmu reng-reng. Sunat kok direlas. Oh, bengkel las kok iki ya. Nyuwun Fatihah sepindah. Muga-muga Islame sedulur kula panjenengan Mas Deddy Corbuzier menika insyaallah tansah istiqomah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nggih mpun ngaten kula ajeng pindah teng jenengan. Oh ya melu meneh. Ya Allah, ya Allah. Nyuwun sewu, acarane monggo dilanjut, kula ajeng pindah teng jenengan, muga-muga kula panjenengan sami diparingi kasih sayang kalih pangeran. Muga-muga kanthi silaturahmi dalu menika insyaallah didawake umure, digampangke urusane, dilancarke rezekine. Amin Allahumma. Amin amin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh kakung telasan putri para jamaah sedaya ingkang kula hormati, mekaten menggah mawidah hasanah ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Rama Yai Miftah Maulana
Habibur Rahman menika ingkang mijil saking Sleman Ngayuk Jakarta. Mugi-mugi panjenengan sami ingkang sampun sowan wonten mriki tansah pikantuk barokah saking panjenenganipun Gus Miftah Maulana. Lan acara demi acara menika sampun kita liwati sareng-sareng pramila sumangga acara menika kita tutup sesarangan kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wonten kirang langkung pun nyuwun pangapunten wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ho 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 ho
المنادي في كل وادي لعباد الله الله أكبر نادى المنادي في كل وادي لعباد الله الله أكبر إلى الصلاة حي على الصلاة والصلاة تنهى عن كل منكر الله أكبر نادى المنادي في كل وادي لعباد الله الله أكبر نادى المنادي في كل وادي لعباد الله الله أكبر إلى الصلاة حي على الصلاة والصلاة تنهى عن كل منكر الله أكبر بالصلاة تسمو كل النفوس عن كل فحش وكل منكر بالصلاة تسمو كل النفوس عن كل فحش وكل منكر أقم الصلاة تستقيم على الطريق هذه الأقدار الله أكبر نادى المنادي في كل وادي لعباد الله الله أكبر نادى المنادي في كل وادي لعباد الله الله أكبر إلى الصلاة حي على الصلاة والصلاة تنهى عن كل منكر الله أكبر الصلاة خير عمل من أقامها فاز وأبشر الصلاة خير عمل من أقامها فاز وأبشر الصلاة نور في الحياة ركن عظيم ليوم آخر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله نادى المنادي في كل وادي لعباد الله الله أكبر نادى المنادي في كل وادي لعباد الله الله أكبر إلى الصلاة حي على الصلاة والصلاة تنهى عن كل منكر الله أكبر صلوا على النبي محمد Allah salli wa sallim wa barik alaih. Mana kopi?